Is it too much? Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita dari film yang berjudul Carl and Dad. Nah, yang belum nonton cerita dari film Up dan juga series dari Carl and Doug bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. Film ini adalah spin-off dari film terkenal yaitu Up, di mana kisah satu ini adalah kelanjutan cerita setelah akhir dari film Up, yaitu menceritakan kakek Carl dan juga anjingnya bernama Doug yang akhirnya hidup bersama. Dan kali ini kakek Carl menemukan pertualangan baru di hidupnya, yaitu berusaha menemukan pengganti mendiang istrinya yaitu Ellie, yang selama ini kakek Carl setia pada dirinya. So yang penasaran langsung aja nih, tarik remote kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Diperlihatkan seperti di film Carl and Doug sebelumnya, di mana kakek Carl dan juga anjingnya bernama Doug menjual balon udara yang didapat dari film pertama nih, yaitu Up, untuk membeli rumah hunian baru mereka. Di situ mereka mencari ke beberapa rumah yang terlihat aneh dan juga unik. Sampai akhirnya kakek Carl memilih rumah sederhana yang mirip dengan rumahnya dulu, bersama dengan mendiang istrinya yaitu Ellie. Di rumah barunya, Carl dan juga Doug terlihat sangat bahagia. Mereka juga menaruh name tag rumahnya dengan nama Carl and Doug. Tidak lupa, Carl juga memberikan Doug pintu anjing yang terhubung ke halaman rumah mereka, yang tentunya membuat Doug sangat senang. Suatu hari terlihat kakek Carl sedang melatih Doug dengan sebuah snack anjing di mana Doug tidak boleh memakannya sesuai dengan hitungan si kakek. Namun dengan lucunya Doug tetap memakan snack tersebut dengan lahapnya. Tidak lama ada telepon masuk nih, lalu Carl mengangkat telepon tersebut. Ternyata telepon tersebut dari seorang wanita bernama Nona Meyer. Dia memberitahukan bahwa dia juga mengadopsi seekor anjing. Yang lucunya di situ dia meminta kakek Carl untuk memberikan teleponnya kepada Doug karena anjingnya ingin berbicara dengan Doug. Nah, buat yang belum tahu kenapa anjing kakek Carl bisa berbicara, karena dia memiliki kalung penerjemah bahasa anjing. Oh yes, Bruh! my name is Doug. Yang diciptakan di film Up sebelumnya, dan alat tersebut juga dimiliki oleh anjingnya Nona Meyer. Squirrel? Where's the squirrel? Di situ Doug berbicara dengan temannya bernama Beta, yang memberitahunya bahwa dia sangat senang diadopsi oleh majikannya yang baru, yaitu Nona Meyer. Setelah itu, kakek Carl kembali berbicara dengan Nona Meyer nih, dan terlihat di situ mereka membicarakan sesuatu yang setelah telepon ditutup, kakek Carl terlihat sangat syok. Kemudian di situ Doug menanyakan keadaan si kakek, yang mana kakek Carl memberitahu Doug bahwa Nona Meyer menyukai kakek Carl dan mengajaknya berkencan. Sebagai seekor anjing, Doug terlihat kebingungan dengan perkataannya kakek Carl yang akan berkencan dengan Nona Meyer. With me. And I said, okay. Di sini kakek Carl terlihat kebingungan dan tanpa disengaja ketika dia menuju ke ruangan tamunya, dia melihat fotonya bersama istrinya Ellie dan meminta maaf kepada Ellie. Kakek Carl juga sangat bingung harus berbuat apa ketika berkencan nanti. Dan dengan polosnya Doug menceritakan jika dia menyukai anjing betina, dia akan mengendus bagian buntutnya. Her backward side. Then she will do this. Sontak kakek Carl kaget nih dan memberitahu Doug bahwa dia seorang manusia, bukanlah seekor anjing seperti Doug. Dengan lucunya Doug merasa kesal karena dia dibilang hanya seekor anjing. Dan di situ Doug memberitahu Carl kalau dia harus memberikan sebuah mainan kepada Nona Meyer. Hal tersebut membuat kakek Carl sadar nih harus memberikan sesuatu kepada Nona Meyer, dan dia langsung pergi menuju ke toko untuk membelinya. Namun kakek Carl di situ malah kelupaan membawa dompet dan juga kunci yang mengharuskan dia kembali mengambilnya. Setelah itu Doug menghampiri Russell yang sekarang tinggal bersebelahan dengan rumah Fredrickson. Kemudian di situ Doug tergiur melihat Russell yang sedang menyantap roti lapis, namun dia tidak berani memintanya. Kemudian Doug melihat musuh bebuyutannya yaitu si tupai, kemudian mengejarnya. So what? Fine with that. Betapa kagetnya Doug mendengar si tupai bisa berbicara. Ternyata 3 hari yang lalu Russell mencoba membuat kalung anjing seperti ciptaan Russell, dan ternyata berhasil. Kemudian di situ Russell memakaikannya ke seekor tupai, burung dan juga siput.
Duke pun kagum dengan keahlian Russell membuat kalung itu. Lalu tupai itu terus mengoceh di hadapan Duke karena dia bisa berbicara. Lalu datanglah seekor burung yang juga bisa berbicara memarahi Duke dan juga tupai yang berisik karena bayinya sedang tidur. Russell tertawa nih melihat ketiga hewan itu berdebat. Kemudian ibu Russell memanggilnya pulang ke rumah. Karena roti lapisnya masih ada, Russell memberikannya ke Duke yang sudah menginginkan roti itu sejak tadi. Tiba-tiba muncullah si tupai dan juga burung yang mau merebut roti itu. I won't survive the cold months. Ha! And then you would get. Di situ Duke menegaskan bahwa roti itu diberikan untuknya. Namun menurut tupai dan burung, merekalah yang layak mendapatkannya. Karena Duke seekor hewan peliharaan yang akan diberikan makan oleh tuannya. Sementara mereka selama ini harus mencari makanan untuk bertahan hidup. Mendengar hal tersebut, Duke pun merasa dulu dia sama seperti mereka mencari makan untuk bertahan hidup di luar sana. Kemudian Duke dengan berbesar hati memberikan roti lapis itu kepada mereka. Setelah itu tupai dan juga burung pergi nih bersamaan dengan terlepasnya kalung mereka. Singkat cerita, kakek Carl akhirnya kembali ke rumah dan di situ dia membawa banyak sekali bingkisan kado untuk Nona Meyer. Namun di situ Duke memberitahukan bahwa dia tidak membutuhkan itu semua karena dia adalah seekor anjing. Dan memberitahu yang membuatnya senang adalah menggali tanah dan juga menghancurkan bunga. Namun di situ sontak kakek Carl tahu bahwa dia harus memberikan Nona Meyer sebuah bunga. Lalu dia langsung menuju ke halaman belakang untuk mencabut semua bunga yang tertanam di halamannya. Setelah itu kakek Carl bersiap-siap dan memakai sebuah parfum yang tentunya membuat Duck terguling-guling karena hidungnya terlalu sensitif untuk mencium bau dari minyak wangi. Sehingga Duck harus menutupi hidungnya dengan alat sedot toilet. Lalu kakek Carl berlatih berdansa dengan dibantu oleh Duck. Yeah, what is happening? Dan mereka juga mengadakan simulasi dinner di sebuah kafe. Yang tentunya Duck di situ menjadi sosok Nona Meyer. Setelah itu hal yang mengejutkan terjadi di mana kakek Carl turun dari tangga dan memperlihatkan hal yang berubah dari dirinya, yaitu rambut dan juga alisnya menghitam. Di mana dia sengaja mengecat rambut dan alisnya agar terlihat lebih muda. Hal tersebut membuat Duck tidak mengenalinya dan meraung ke arah kakek Carl karena Duck mengira dia adalah pencuri. Namun di situ kakek Carl menjelaskan bahwa itu adalah dirinya yang membuat Duck terkejut karena itu tidak terlihat seperti kakek Carl seperti yang Duck kenal. Di situ Duck memberitahu kakek Carl nih mengapa bau dia berubah, mengapa dia bukan menjadi dirinya sendiri. Sehingga kakek Carl tidak menjadi percaya diri dan membuatnya ingin membatalkan kencannya dengan Nona Meyer. Namun di situ Duck langsung mencegahnya nih sehingga telepon rumahnya tertarik dan hancur. Seketika Duck menyuruh kakek Carl duduk dan memberitahunya bahwa perilaku dia tidak selayaknya manusia yang berani untuk bertindak dan memberitahukan Nona Meyer bahwa kakek Carl juga menyukai Nona Meyer. Di situ Duck juga mengatakan bahwa dia sangat menyayangi kakek Carl yang apa adanya. Begitupun Nona Meyer yang akan mencintainya selayaknya Duck mencintai kakek Carl. Di situ kakek Carl berterima kasih kepada Duck karena telah menyadarkan dirinya, sehingga pada akhirnya kakek Carl siap untuk pergi menemui Nona Meyer. Namun di situ kakek Carl terlihat masih ragu untuk pergi. Seketika Duck menghampirinya dengan membawa talinya agar Duck bisa menemani kakek Carl untuk bertemu dengan Nona Meyer bersama. Di akhir film, kakek Carl memegang fotonya bersama dengan mendiang istrinya Ellie untuk meminta izin kepadanya bahwa dia akan mencoba pertualangan baru walaupun bukan bersama dirinya. Namun dia berkata nih bahwa dia akan selalu menjadi kekasihnya Ellie. Dengan membawa setangkai bunga dan didampingi oleh Duck, kakek Carl akhirnya berangkat untuk pertualangan barunya menemui Nona Meyer. Nah itu tadi alur cerita dari film Cars and Death. Gimana Sleeper? Walaupun ceritanya terbilang singkat, namun makna yang didapat dari cerita ini sangatlah penting. Dimana sosok kakek Carl akhirnya mencoba membuka hatinya untuk orang lain. Setelah bertahun-tahun dia menutup hatinya karena sosok mendiang istrinya yaitu Ellie. Sehingga kakek Carl menyebut hal tersebut sebagai pertualangan baru untuknya, bahkan untuk Ellie itu sendiri. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat.
So sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.